Tiga wanita asal Kalimantan Timur diduga menjadi korban malapraktik setelah menjalani operasi hidung di sebuah klinik kecantikan di Jakarta. Ketiganya mendatangi Polda Metro Jaya dan membuat laporan polisi terkait kasus dugaan malapraktik yang menimpa mereka pada Rabu 14 Mei 2025. Terlapor dalam laporan ketiga wanita itu adalah sebuah klinik berinisial DBC, seorang dokter berinisial SFT, serta agen pemasaran berinisial RP atau B. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Andreas Hari Susanto Marbun. Ketiga korban berinisial NH, NHC, dan UN. Andreas menyebut kondisi korban pasca pertama kali menjalani operasi sangat memprihatinkan. Jelaskan terkait kedatangan hari ini ke Polda Metro Jaya. Jadi sebelumnya perkenalkan kami tim kuasa hukum dari kantor ART dari Samarinda. Kedatangan kami pada sore hari ini ke Polda Metro Jaya adalah untuk melaporkan dugaan malpraktik yang dialami oleh tiga klien kami yang dilakukan oleh salah satu klinik yang bertempat Jakarta Timur. Inisial kliniknya DBC kliniknya, dan ada pun terlapor yang kita lakukan ada tiga. Pertama klinik, yang kedua dokternya dengan inisial SFT, dan yang ketiga ada agensi atau marketingnya dengan inisialnya RP atau B. Nah sekarang sudah laporan kami secara resmi sudah diterima di STKT Polda Metro Jaya. Bisa dijelaskan sedikit Bang, kenapa klinik itu dilaporkan oleh Abang sendiri untuk perkaranya? Awal permasalahan ini sebenarnya terjadi operasi rinoplasti. Operasi pertama dialami klien kami tahun 2023 di bulan Januari tepatnya, dan pada saat itu klinik waktu pertama kali operasi namanya adalah klinik Brazil klinik dengan inisial ZBC yang alamatnya di Warung Buncit Raya Pancoran, Jakarta Selatan. Dan setelah dilakukan operasi pada saat itu ternyata ada dampak yang cukup serius yang dialami klien pada tahun 2003. Dan ketiga klien ini melakukan operasi rata-rata 2 kali. Dilakukan operasi pertama, dampaknya adalah kayak semacam kondisi hidung tinggi, mereng, dan bahkan luka. Timbul benjolan berwarna merah kemudian berubah menjadi nanah, yang kemudian nanah itu pecah sehingga keluar cairan nanah dan darah. Nah pada saat perkembangannya pun kondisi hidungnya semakin akhirnya mengalami infeksi. Nah waktu itu terutama ada terakhir ini operasi terakhir klien kita yang operasi tahun 2025 pada bulan Desember. Yang paling ironis dialami yang terakhir ini karena waktu operasi pertama timbul pendarahan hampir sekitar 7 hari berturut-turut. Pendarahan 7 hari. 7 hari berturut pendarahan, dan menurut klinik dan dokter yang menangani bahwa itu hal biasa. Sedangkan kondisi klien itu kan sangat memprihatinkan. Bayangkan hidung keluar pendarahan, bagaimana mau dibiarkan. Dan setelah dilaporkan pun masalah itu, tiba-tiba setelah ada sebelum revisi konsultasi ya pertama, konsultasi dengan dokter spesialis, memang dokter spesialis kecantikan, dokter kulit. Waktu dibuka kondisinya, ternyata jahitan yang dilakukan pasca operasi pertama itu sudah ada pembukaan. Dijahit hidung tapi tidak menutup, sehingga dengan dasar itu pun akhirnya berdarah hidungnya sehingga infeksi. Nah karena infeksi ini pun dilaporkanlah ke pihak klinik. Pihak klinik menyatakan untuk dilakukan penanganan. Akhirnya kembali ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Kembali lagi terjadi 5 kali berturut-turut dilakukan penjahitan untuk kondisi yang sama. Dan selama 5 kali yang dilakukan jahitan ini hasilnya tetap sama, dijahit berulang-ulang tetapi tetap terbuka dan tetap luka. Awal mulanya tuh melihat ini sih, ada salah satu telegram Jakarta juga
mempromosikan klinik ini yang aktif untuk menjalani renoplasti ini. Nah dia itu kayak mengiklankan tuh bagus, testi dari hasil klinik bagus semua gitu. Jadi tertariknya dari situ, banyak tanya, konsul, nanya apa ibaratnya pemulihannya berapa lama, terus tuh nanti tindakannya seperti apa kayak gitu. Kayak gitu sih dengan hasilnya, dan dia juga bilang ini melihat beberapa cuplikan iklannya memang dia pernah operasi di situ, testinya. Mbak asli Jakarta? Oh saya Samarinda. Oh, nah pada saat itu langsung dari Samarinda ke Jakarta itu bisa diceritakan tanggal berapa dan mulai operasi itunya kapan? Mulai operasi pertama itu tanggal 9 Desember 2024. Janjiannya di jam 9 sampai 10 pagi di klinik tersebut untuk ditangani operasi pertama. Terus sebelum operasi pastinya dari pihak klinik ngasih perjanjian berupa apa ya, kayak misalnya ngeklaim garansi selama 3 bulan, tidak bisa menuntut untuk mengembalikan uang karena ada catatan bakal ada kayak pemerasan kayak gitu. Itu sih tanda tangan perjanjian dari pihak mereka lah. Nah itu berapa uang yang Mbak setorkan ke pihak klinik untuk pertama? Pertamanya DP ya, DP-nya itu sekitar 2,5 juta. 2,5 juta. Kemudian setelah operasi setelah sampai di sana sebelum tindakan baru melakukan pelunasan dengan tambahan dari pihak klinik, misalnya biosidasi, terus tuh biaya antibiotik. Total berapa yang dirogoh agak yang Mbak keluarkan untuk operasi? Kisaran aja. Kisaran. Kalau untuk bertiga, kisarannya itu di angka 30 sampai 40-an. Untuk 3 orang atau per satu? Masing-masing orang itu 3 orang. Di angka 30 sampai. Untuk satu kali tindakan. Setiap tindakan itu tentunya bayar. Revisi pun ada biaya-biaya tambahan yang lain. Nah, kemudian setelah operasi, keluhan itu kapan datangnya Mbak? Apakah setelah seminggu pasca operasi atau seperti apa? Kalau saya pribadi sih ngerasa keluhan itu yang tidak normalnya itu pendarahan yang terus menerus selama 7 hari. Gitu. Karena saya tanya, ini gimana? Hal yang biasa atau kayak gimana? Tapi dari pihak klinik menjawab, tergantung pemulihan itu tergantung daya tahan tubuh masing-masing, ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, ketika dijawab seperti itu, saya pikir oh mungkin daya tahan tubuh saya tidak seperti orang-orang yang pada umumnya cepat. Itu setelah operasi 1 minggu atau 2 hari atau efeknya itu efek yang tadi Mbak rasakan? Minggu. Pendarahan itu seminggu setelah operasi. Kurang lebih seminggu. Nah itu udah sempat tanya ke dokter, jawabannya yang tadi. Bukan dokter sih, lebih tepatnya yang menanganin inilah suster. Pada saat pendarahan itu Mbak disuruh balik lagi? Enggak. Oh. Karena jawabannya itu masih aman, masih kategori aman. Baru Kondisi sekarang sangat memprihatinkan di cacat di traumanya itu yang besar. Yang lucunya waktu pembukaan ini, anehnya ini, apa dasar dari klinik ini? Kan sudah dilaporkan masalah jahitan tadi yang terbuka. Anehnya klinik menyatakan begini, ya udah dilem aja. Bagaimana kondisi itu mungkin dilem gitu loh. Itu pernyataan dari mereka.